Supaya corona ini habis isunya, berhenti itu bisnis. Ini kan permainan war. Orang-orang yang berkepentingan bisnis, kita berdoalah supaya Pak Jokowi, berapa banyak dana dikucurkan, belum lagi ditambah dengan 90,4 miliar yang diberikan kepada buser-buser jahanam. Ini yang lain pura-pura di kantor-kantor, di hotel-hotel pakai masker, padahal sudah setengah mati bernapas. Bagaimana orang tidak mati, satu badan terbungkus? Bukan melawan, oh jadi Ustadz melawan? Tidak melawan. Tapi kita menjelaskan kepada umat cerdas, memahami segala bentuk realitas. Umat Islam ini jangan terlalu bodoh. Di setiap kepemimpinan, taktik, gaya, kemampuan seorang pemimpin tidak sama. Persoalan Presiden pertama Soekarno lain. Persoalan Presiden Soeharto lain, persoalan Habibie lain, persoalan Gus Dur lain, persoalan Megawati lain, persoalan SBY lain. Ini persoalan Jokowi, hampir tiap hari ada persoalan. Pak Maruf adalah wakil, Pak Jokowi presiden. Ibu dan bapak, bapak dan ibu. Kadang-kala bapak dan ibu ini nggak sejalan, maka rumah tangga berantakan. Tadi saya dikasih tahu, Ustadz cukup pelik juga meminta izin untuk tablik akbar. Orang demo nggak minta izin, orang demo rapat nggak pakai masker. Sudahlah, orang yang pakai masker begini kan cuma 3 persoalannya. Yang pertama, percaya kepada corona, takut kepada corona, cinta kepada corona. Itu yang pakai masker. Yang tidak pakai masker, 1, tidak disiplin. Yang kedua, beriman bahwa corona, COVID itu ada. Itu yang tidak pakai masker. Dan yang ketiga, orang yang tidak pakai masker mengikuti apa yang disampaikan oleh Bapak kita Joko Widodo. Dia sampaikan begini, kita berdamai dengan corona. Makna filosofis yang terkandung dari kata berdamai begini, ibu bapak. Saya dulu adalah kafir, saya beragama Kristen, antum Muslim. Dulu kita nggak ketemu. Saya di seberang lautan di Pulau Papua, bertugas sebagai rektor di sana. Ibu bapak, saudara-saudaraku tinggal di Kabupaten Riau. Jauh jaraknya, nggak pernah tegur sapa, nggak pernah ketemu bersalam-salaman. Tapi begitu mendapat hidayah, kita jumpa, kita bersahabat. Sekarang kita dekat. Nah begitu, jangan takut-takut, rapat saja, dekat dengan dia. Artinya jangan takut. Ini di jalan-jalan orang nggak pakai masker. Yang pakai masker takut-takut, kayak betul-betul sehat, padahal bengek. Jadi sudah ada pembelahan di masyarakat dengan masker begini. Jadi yang pakai masker ini, Allahu Akbar, dianggap dia paling sehat. Yang tidak pakai masker dianggap penyakitan. Awas. Saya nggak pakai masker ya. Begitu pemerintah umumkan lockdown, pemerintah umumkan karantina wilayah, karantina diri, karantina rumah tangga. Allahu Akbar. 3 bulan saya nggak keluar rumah karena menuruti pemerintah. Nah begini, supaya corona ini habis isunya, berhenti itu bisnis. Ini kan permainan war. Health Organization, WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, bertarung, bersekutu dengan para mafia-mafia. Makanya ujung-ujungnya rapid test bayar. Sekali rapid test, masker setengah 100.000, nggak pakai masker 250 denda. Penyakit itu ada, flu ada, tapi gejala ada. Orang kalau kena malaria ada gejala, demam, demam, panas dingin, itu dirubah lagi strategi OTG, orang tanpa gejala. Innalillahi. Nggak usah lari bu, nggak usah lari pak, jangankan penyakit. Wa ma kana linafsin an tamuta illa biidnillah, kitabah muwajalah. Jangankan penyakit, mati pun antum tidak bisa menghindar.
Kalau sudah waktunya, Allahu Akbar. Mau lari kemana ibu bapak? Saya pernah membaca kitab Ihya Ulumuddin. Dikisahkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat maut mendatangi dua manusia. Ini supaya ibu bapak jadikan corona ini sebagai hikmah. Entah dia ada atau tidak, walau bisawab. Yang saya tahu ujung-ujungnya bisnis. Ini yang lain pura-pura di kantor-kantor, di hotel-hotel pakai masker, padahal sudah setengah mati bernapas. Bagaimana orang tidak mati, satu badan terbungkus? Bukan melawan, oh jadi ustadz melawan? Tidak melawan. Tapi kita menjelaskan kepada umat cerdas, memahami segala bentuk realitas. Umat Islam ini jangan terlalu bodoh. Apa saja yang diucapkan, iya. Datang ustadz-ustadz awal-awal yang mengaku sebagai ustadz, amin-aminkan. Memang sudah terbiasa bangsa ini, baru sebut satu ayat, ustadz. Baru sebut satu hadis, ustadz. Di Makkah dan Madinah, orang dilantik jadi ustadz, bergelar doktor, magister, doktoral, and profesor, sudah membuat karya ilmiah dengan beratus-ratus judul. Barulah diangkat sebagai al-mukarram wal-mukhtaram, ustadz, guru. Kita baru muncul satu kali TV, baca satu ayat, baca satu hadis, besok ustadz. Baru diundang orang kampung, pergi ceramah satu dua hadis, ustadz. Gak begitu, makanya banyak ketipu. Dulu sebelum pemerintahan Jokowi masih SBY, banyak ustadz-ustadz yang muncul. Guntur Bumi. Begitu pensiun Guntur Bumi muncul lagi Gatot Brajamusti. Ada juga yang jadi pengikut. Lia Edan, Ahmad Musadek. Inilah saya bilang umat Islam terlalu lemah, tak punya prinsip. Datang lagi yang baru-baru ini, Kanjeng Dimas taat setan. Nah itu semua awal-awal habis itu. Dipercaya. Nah jadi diperlukan sebuah komitmen dakwah yang mampu menjawab apa yang menjadi persoalan umat. Giliran kali ini adalah pandemik COVID-19. Karena ini jadi perpecahan di tengah bangsa juga. Ada yang disuruh push up, ada yang disuruh lari, ada yang disuruh sapu, ada yang disuruh bayar. Penuh saya punya HP itu, jemaah bertanya, Ustadz, bagaimana menjawabnya itu? Serahkanlah. Di setiap kepemimpinan, taktik, gaya, kemampuan seorang pemimpin tidak sama. Persoalan Presiden pertama Soekarno lain. Persoalan Presiden Soeharto lain. Persoalan Habibie lain. Persoalan Gus Dur lain. Persoalan Megawati lain. Persoalan SBY lain. Ini persoalan Jokowi, hampir tiap hari ada persoalan. Amin ya Rabbal. Hampir tiap hari ada persoalan. Pak Jokowi dan Pak Maruf ini nggak tahu apa-apa. Di samping kiri kanan mereka ini banyak bajingan-bajingan. Ya, kemarin kan lagi pandemi. Saya kalau dibilang Ustadz, ini antum menantang, saya tidak menantang. Pak Wapres ditanya komentator televisi, ada bikin apa Pak? Oh kami lagi konser. Pak Maruf Amin bikin konser. Ditanya oleh komentator dalam rangka apa Pak? Untuk mencari dana corona. Padahal nggak boleh rapat. Nah ini nggak disiplin. Maksud saya begini, pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, pemerintah Provinsi Riau, seluruh provinsi di Indonesia, bahkan pemerintah pusat, jangan ada aktivitas. Karena reaksi daripada bias pandemik ini, rupa-rupanya 14 hari, kata mereka. Kata ahli kedokteran, ahli paru-paru, medical system. Dalam sistem medikal, sistem inkubasi, sistem diagnosa, penentuan atas penyakit seseorang. Katanya, wabah ini, virus ini, 14 hari baru dia akan pergi. Nah kalau 14 hari, presiden diam di rumah 14 hari, menteri-menterinya diam di rumah, semua pemerintah diam di rumah, masyarakat jangan ada di luar. 14 hari, 14 malam, disiplinkan diri. Tapi ini dia bikin 14 hari dia sibuk kesana kemari. Tentara polisi mondar mandir.
Duduk dalam rumah, disiplinkan, bilang sama diri pribadi, hei diam di rumah. Saya alhamdulillah 3 bulan tidak pernah keluar setelah pemerintah mengumumkan karantina wilayah, karantina rumah tangga, work from home, kerja dari rumah. Jamaah bertanya sama saya, Ustadz kenapa nggak muncul ceramah lagi? Oh nggak boleh, ada physical distance and social distancing. Ada pembatasan sosial, ada pembatasan fisik. Karena memang dia tidak boleh bersentuhan. Saya terus menganalisa, Allahu Akbar. Semua ragam penyakit, semua jenis penyakit selalu mempunyai dampak awal sebelum ada diagnosa. Ya memang jangankan nantilah selesai virus corona ini, tetap jangan berdekatan dengan orang TBC kalau sholat berjamaah. Sekali dia droplet, karena dokter mengatakan droplet itulah yang menyemburkan virus, sehingga yang berlawanan bicara dengan kita akan menghirup, akan teracuni. Nah, kita masyarakat meminta kepada pemerintah, tolong berikan testimoni, berikan kesaksian, siapa orang yang pernah mengidap virus COVID-19, siapa yang pernah sembuh dari corona. Kami masyarakat ingin dengar di depan publik bagaimana dia rasakan. Sampai hari ini nggak ada kawan. Ada atau tidak sampai hari ini? Ada atau tidak? Nggak ada kawan. Orang-orang yang berkepentingan bisnis, kita berdoalah supaya Pak Jokowi berapa banyak dana dikucurkan, belum lagi ditambah dengan 90,4 miliar yang diberikan kepada buser-buser jahanam. Sehingga ada profesor berdebat dengan Rocky Gerung, Allahu Akbar. Ibu bapak, saudara-saudaraku, profesor itu bukan gelar. Profesor itu adalah profesi. Gelar terakhir manusia itu adalah doktoral, program doktoral. Profesor bukan gelar. Maka kalau ada orang mengatakan saya profesor, saya doktor, dia bukan profesor, dia bukanlah doktor. Secara akademik, secara sistem dalam sebuah kurikulum, barangkali dia boleh juga, tapi belum tentu lobus parietal, lapisan otak besarnya, gri meternya, zat hijau abu-abu yang ada di otaknya besar seperti pengakuan dirinya. Profesor adalah profesi, profesional dalam mengemban sebuah temuan di atas temuan, itu profesor. Kompleks masalah ini, kompleks. Saya coba menjawab makna daripada kemunafikan itu. Seseorang dengan gelar apapun, mau profesor, doktor, karburator, rusak, apapun, kalau sudah berdiri pada pengakuan yang salah, maka dia tidak mampu membuktikan keilmuannya, walaupun berdalih sampai dengan menggunakan bahasa apapun. Ini kemunafikan yang terjadi. Untuk membela yang salah, jangan pakai gelar. Tadi panitia menyebut saya ini dokter, itu dokter dari kafir, nggak laku itu, nggak perlu dalam Islam. Dokter yang saya punya itu bukan dokter di Islam, bukan dari Mekah, bukan dari Madinah, buang ke sana itu, kafir punya itu. Nggak ada lantas begitu masuk surga malaikat tanya, waktu di dunia apa? NU, surganya sebelah kanan, gelarnya dokter, oh ambil ke kiri, lantai 15. Gelar di dunia siapa? Joko Widodo, presiden, lantai 21. Nggak ditanya begitu. Ini yang menjadi persoalan penting bagi kita. Karena membela mati-matian sesuatu yang salah, ngomong pun jadi salah. Tidak mendidik masyarakat yang begini banyak, yang membutuhkan ilmu dari para orang-orang yang mempunyai kompetensi di bidang kemampuan akademik. Sudahlah, kalau kita mau jujur di Indonesia ini, banyak orang pakai doktor, tapi nggak ada jurnal. Yang penting di jarak jauh, transfer 55 juta, besok pakai doktor, S3, S2, S1, S8, S10, S-lilin. Ini yang merusak reputasi. Di mana-mana berkeliling, menyebar fitnah. Sudah ketahuan. Tapi dengan gagahnya mereka berdiri, seolah-olah mereka dalam kebenaran. Nah ini makna daripada al-umara'u bil ju'uri, penguasa pemerintah yang sewenang-wenang, yang memakai tenaga swasta
Kalau di Amerika, detektif swasta. Untuk melanggengkan kekuasaan, tidak peduli cara apapun ditempuh. Pemerintah yang baik, apalagi pemimpin yang baik, tidak perlu memakai tenaga orang lain. Dia menggunakan kemampuan leadership, tidak perlu mencari pengikut-pengikut yang akan mengejarnya. Jangan berpikir bahwa saya, Uwas, Tengku Zulkarnain, Haikal Hasan, dan lain sebagainya, teman-teman yang lurus di jalan Allah, kami nggak paham berpolitik, kami lebih piawai, kami lebih cakap, kami lebih tajam melihat realitas politik. Jangankan politik nasional, internasional, global, kami paham. Makanya untuk menggambarkan siklus politik dalam arus kehidupan global, modernisasi era sekularisme digambarkan dalam kehidupan rumah tangga. Lebih mudah untuk memahaminya. Karena kita semua merasakan. Kebetulan Islam ini juga agama yang kontekstual. Apapun yang pernah, sementara, dan akan terjadi, Islam sudah mencatat dalam konteks kebenaran Kitabullah Al-Quranul Karim, ditambah dengan panduan akhlak, moralitas manusia, yang bertutur dari mulut ucapan lisan Nabi, yang kita kenal dengan hukum hadis sunnah Rasulullah.